Bang, coba dong bikin video vlog keseharian, soalnya tempatnya masih asri gitu, ucap netizen di kolom komentar. Ya udah guys, saya turutin ya. Ini hari pertama saya membuat mini vlog atau video keseharian. Awali pagi hari bangun tidur di kamar yang belum selesai. Ini kamarnya masih dalam pengerjaan dan sudah saya tempatin. Biasanya saya tidur kadang di lantai atas, kadang di lantai bawah. Ini ceritanya tidur di lantai 2. Dan ini masih tahap pengerjaan, masih 50%. Nah, di sini saya mau ngumpulin nyawa dulu, guys. Nah, dan sekarang saya akan sepil kamar yang belum selesai. Bisa kalian lihat nih, ini ukuran 3x3. Dan ini kamar di lantai 2. Dan di sini juga masih ada barang-barang punya emas seperti barang dapur, karena dapurnya juga belum selesai. Mari kita lanjut keluar, guys. Pas keluar sudah disambut dengan suara tonggeret, karena di sini lagi musim tonggeret pagi, malam, siang sampai sore suara tonggeret terus, guys. Selain disambut tonggeret, disambut juga sama sayuran yang hijau-hijau royong. Dan biasanya saya menghabiskan waktu nongkrong di atas balkon ini melihat sayuran yang hijau segar ini, dan ini semua saya yang tanam loh, guys. Ada selada keriting, ada sawi pakcoy, ada daun bawang, ada stroberi, ada tomat, ada kemangi, dan masih banyak jenis sayuran yang saya tanam di balkon ini, guys. Dan ini tempat saya ngonten. Nah, guys, jadi setelah bangun tidur saya suka nongkrong liatin tanaman di sini, karena entah kenapa betah banget lihat tanaman yang hijau-hijau royo. Nah, di sini saya sambil nyabutin rumput. Biasanya setiap bangun tidur suka nyiram-nyiram gitu, guys, karena kemarin habis hujan. Gimana, guys, di tempat kalian apakah sudah turun hujan atau belum? Saking keasikan lihat tanaman jadi lupa belum cuci muka. Aduh, gimana ini, guys? Oke, guys, mari kita turun ke bawah buat cuci muka dulu. Lanjut kita sarapan. Bisa kalian lihat nih, ini rumahnya belum selesai, masih tahap pengerjaan. Pasti kalian salpokan dengan tempat cuci mukanya. Ini bukan kolam ikan ya, guys, ini adalah penampungan air. Ini airnya sangat jernih sekali, ini asli air pegunungan. Bang, kenapa cuci mukanya kok di situ gak di WC? Meskipun sudah ada WC, tapi saya lebih suka di sini ya, guys. Kalau di WC airnya perlu disedot dulu dari sini untuk mengambil airnya. Kalau di sini tinggal siuk aja, guys, seperti ini. Ini airnya sangat jernih sekali karena asli air mata pegunungan. Oke, guys, sebelum beraktivitas mari kita sarapan dulu, karena sarapan lebih utama dan lebih penting daripada harapan. Dan di sini saya sarapannya di kebun balkon atap rumah. Biasanya tiap pagi saya sarapan pakai bakwan dengan cabai rawit, tapi kali ini sarapannya makan ketoprak karena kebetulan tadi ada tukang ketoprak lewat depan rumah. Ya udah, jadi beli aja, guys. Ternyata sarapan ketoprak dicampur dengan sawi fresh langsung petik seperti ini, rasanya nikmat sekali, guys. Dan setelah sarapan saya akan melanjutkan aktivitas di pagi hari ini, yaitu pergi ke kebun, guys, untuk menjemput atau mengambil air nira atau lahang. Dan ini sekitar jam 7 pagi, bisa kalian lihat nih, meskipun ini masih pagi ternyata cuacanya udah menyala seperti ini. Apalagi kalau siang nggak kebayang seperti apa panasnya. Dan ternyata di sini ada sapi liar, guys. Sapi di tempat saya ini gak punya tempat tinggal, guys, atau gak punya rumah, gak punya kandang. Hei sapi, di mana si Raju? Oke, guys, mari kita lanjut. Jarak dari rumah sampai kebun lumayan cukup jauh, guys, sekitar 2 km, butuh 30 menitan bahkan lebih untuk bisa sampai ke kebun untuk mengambil air nira. Dan singkat cerita di sini saya sudah sampai, dan inilah yang saya akan ambil untuk dibawa pulang. Sebenarnya ini kebun punya emas saya, guys, karena saya gak bisa nyadap, jadi orang lain yang suruh nyadap, jadi hasilnya dibagi 1 hari sekali. Buat kalian yang belum tahu nyadap itu apa, oke, guys, jadi nyadap itu proses pengambilan air nira dari pohon aren. Terus kemudian air nira ini dimasak dalam tungku lebih dari 10 jam sampai mengental, sampai jadi gula merah. Untuk sampai menjadi gula merah ternyata butuh proses yang sangat panjang, guys. Kalian tahu gak, guys, ternyata bahwa lubang itu gak boleh berhenti meskipun masih jauh dan sudah capek, tidak bisa berhenti karena bisa tumpah. Jadi harus tetap lanjut ya, guys. Dan di sini singkat cerita saya sudah sampai ke saung penyadapan pembuatan gula aren atau gula merah. Oh iya, guys, ini bukan rumah ya, ini adalah saung penyadapan atau saung untuk pembuatan gula merah. Jadi gula merah itu dibikinnya di saung ini ya, guys. Oke, guys, di sini saya akan istirahat dulu sebentar sebelum melanjutkan aktivitas lainnya.
karena dari rumah sampai ke kebun sangat jauh dan lumayan cukup capek juga. Oke, mari kita lanjut ke kebun untuk mencari kayu bakarnya. Karena kebetulan kayu bakarnya sudah habis, jadi di sini saya mengambil lagi pergi ke kebun yang lumayan cukup jauh, dan ini kebun yang tadi yang saya ambil nira atau ambil lahang. Sebenarnya capek sih guys bolak-balik ke tempat ini, tapi tanpa kayu bakar gula merahnya gak akan jadi guys. Ya udah, terpaksa kita ngambil kayu bakar meskipun lumayan cukup jauh. Biasanya makin banyak lahangnya makin banyak gula merahnya dan makin capek juga guys, karena harus banyak kayu bakarnya. Kebetulan warga di tempat saya hampir semua petani gula merah, jadi aktivitas seperti ini sudah wajar dilakukan setiap hari ya guys. Oke, di sini saya lanjut untuk mengikat kayu bakarnya. Tadinya mau bawa 4 biji, tapi ternyata ini berat banget guys, karena ini belum terlalu kering, masih agak basah. Apalagi ini jaraknya lumayan cukup jauh, jadi kita menghemat tenaga, kita ambil kayu bakarnya secukupnya aja atau sekebawahnya aja guys, jadi gak perlu berat-berat, takut kehabisan tenaga di jalan. Sebenarnya ini masih bisa ditambah 1 kayu bakar lagi, tapi saya tidak mau terlalu memaksakan diri guys, jadi ya udah ambil segini aja. Oke guys, singkat cerita sudah sampai di tempat penyadapan atau tempat pembuatan gula aren, saung gula aren ini guys. Jadi di sini saya langsung membelah kayu bakarnya, karena kalau 1 biji seperti ini tidak akan muat, jadi harus dibelah terlebih dahulu. Nah, seperti ini cara belahnya pakai patik, dan untuk 1 kayu bakar bisa menjadi 4 bagian atau 3 belah bagian, tergantung ukuran besar kayu bakar yang akan kita belah guys. Karena lumayan capek, oke guys, jadi saya memutuskan untuk istirahat sebentar, tapi kepikiran ternyata saya belum ngarit untuk kelinci guys. Kasihan kelinci di rumah belum pada dikasih makan. Oke guys, di sini saya langsung mengambil arit dan pergi ke kebun untuk mencari rumput untuk pakan kelinci. Oke guys, singkat cerita ini rumputnya sudah dapat, mari kita kasih ke kelincinya. Ini kasihan sudah pada kelaparan. Ini kelincinya 1 pasang ya guys, ini yang abu-abu yang besar itu jantan dan yang putih itu betina, dan sampai saat ini belum beranak, semoga secepatnya bisa beranak. Oke guys, mari kita kasih rumputnya ke kelinci. Oke guys, saking sibuknya ke sana kemari saya lupa ternyata saya belum makan. Pantesan ini sudah lapar. Ya udah, kita makan aja di balkon atap rumah sambil lihatin sayuran yang segar ini guys. Oke guys, segitu dulu untuk vlog kesehariannya. Jika banyak yang suka, kita lanjut bikin part 2 nya.